Berjumpa lagi siang hari ini. Shalom semua yang di rumah. Menyapa semua yang di rumah, selamat siang. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Sungguh hari ini hari yang sangat menyenangkan buat kita, karena kita ada lagi di akhir pekan minggu ini. Tentu waktu-waktu yang kita lalui sangat indah. Kita mengalami kasih yang terus melimpah-limpah dalam hidup kita. Karena orang yang dicintai adalah orang yang benar-benar menyenangkan. Jadilah orang yang selalu dicintai dan mencintai. Waktu kita menjadi orang yang dicintai dan mencintai, itu sangat indah hidup ini. Amin. Oke, kita siang ini mari satukan hati bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan. Sama-sama kita akan mulai siang ini. Yang pasti seluruh keluarga di rumah, mari sediakan hati di akhir pekan ini. Ya, kita bersama-sama mau hampiri Tuhan. Kembali lagi reset hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya, ayo semua. Mari satukan hati bersama-sama. Arahkan hati kita sungguh-sungguh rindu dan haus akan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau ku pegang teguh. Mari semua sama-sama yang di rumah kita nyanyikan pujian ini sambil kita menyembah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan sama-sama, Yesus Kau ku pegang teguh. Yes, amen. Kaulah Tuhan. Yes, amen. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Dan baik pertama dengan penuh kerinduan kita, menyatakan komitmen kita hidup di dalam Dia. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Kekuatan kami, Yesus Kau
bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan bahwa Kaulah Tuhan, Kaulah Raja berdaulat sepenuhnya. Oh ya labasya labakata labase, sebab tidak ada pribadi yang sama seperti Engkau. Yera lama syara lama ya lama ya se. Hosana bagi anak domba Allah. Kasih setiamu, cintamu atas kami tak pernah berubah. Oh dunia tak dapat memberikannya pada kami. Sungguh Kaulah jaminan kami. Kau salah. Terima kasih buat cintamu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang setia. Jaga kami, melindungi kami, terus merawat kami dalam kesetiaan dan ketaatan, dan bertekun di dalam Engkau, karena Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Mari setiap kita sejenak merenungkan kebaikan Tuhan. Satu pekan kita boleh lewati, bukan karena kekuatan kita, tapi sungguh semata-mata karena anugerahnya, karena kebaikannya yang nyata di sepanjang hidup kita. Kita percaya sungguh bahwa pada waktu saudara tersedia, saudara-saudara akan mengalami bagaimana Roh Kudus akan terus menyatakan dirinya. Waktu saudara membuka diri dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus juga akan bekerja, membuka dirinya dan menyatakan kebenaran yang makin membukakan hikmat kepadamu, membawa hidupmu dan hidup kita semua akan terus alami peningkatan, akan terus makin alami kualitas yang berbeda dari biasanya. Maka terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Roh Kudus terima kasih. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di sini. Sepekan Tuhan sudah menyertai kami, dan kami tahu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan terus melekat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan terus memaknai hari-hari kami dengan baik. Jadi orang yang dicintai dan mencintai. Kami dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Maka kami pun akan terus mencintai-Mu. Kami akan terus mencintai-Mu sampai selama-lamanya. Semua
dapati nikmati hadirat Tuhan. Ajarku Tuhan, yes, amin. Berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkatmu. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Keluarga orang yang di rumah, sungguh kita alami kebaikan Tuhan lebih dari apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya. Sukacita Tuhan akan selalu menyertai kita, menjadi ciri khas kita. Kalau orang-orang yang dibangun di dalam Tuhan akan selalu mengalami kekuatan yang baru. Jadi orang yang terus tersedia, memiliki roh yang lemah lembut, mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah. Mengenal Dia seperti Paulus berkata, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, sehingga hidup kita makin terpola dengan baik. Oleh karena itu mari tetaplah tersedia. Waktu-waktumu tidak akan kembali seperti sekarang ini. Waktu-waktu kita ke depan akan terus kita lalui. Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada dengan segenap hatimu. Waktu engkau terus alami ada sesuatu yang sedang menginvasi hidupmu, pastikan Tuhan sedang bekerja selalu dan akan terus memegang hidupmu, mencengkram hidupmu, mencengkram keluargamu dengan realita hadiratnya, sehingga engkau dan seisi rumahmu akan terus memutuskan menyembah Tuhan dan memuji Dia, hidup di dalam kehendak-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih hadirat Roh Kudus di sini. Terima kasih untuk seluruh keluarga roh yang tersedia. Kami mengucap syukur hati kami tersedia bagi Engkau. Ajari kami tentang jalan-jalan-Mu, biar itu menjadi terpola, makin terbangun. Kami menjadi orang-orang yang tidak lagi biasa-biasa, tapi kami mencintai Engkau dengan passion, dengan kekairan yang meluap-luap. Waktu kami mengetahui jalan-jalan Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, waktu kami terus dibangun dan menikmati berjalan bersama-Mu, tidak ada yang seindah dengan semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, Roh hikmat dan pewahyuan itu, Roh pengertian datang pada kami semua, sehingga setiap kali firman datang tidak akan dicuri oleh iblis, tapi itu akan mendapatkan tempat, karena kualitas tanah hati kami yang baik tersedia untuk ditanami dengan firman, sehingga berbuat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami berdoa bersyukur pada siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Demi nama Yesus kami siapkan hati untuk share dari firman. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh indah kita ada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Setiap kali menyembah akan selalu kita rasakan hati kita penuh damai, penuh sukacita. Ya, karena Tuhan begitu baik kepada kita, memimpin dan menyertai kita. Ya, tentu satu minggu berjalan, kita berakhir pekan dengan keluarga, tetap stay di rumah, tetap bersama-sama menikmati hari-hari kita dengan baik. Ya, sebelum kita lanjut, Mam cek dulu jangan sampai ada yang kurang.
kita menjalani hari-hari kita tidak lagi seperti biasa, karena Mam sangat percaya waktu kita terus diset di dalam kebenaran, kesadaran akan Tuhan akan selalu mengkondisikan kita semua. Oke. Sangat bahagia hati kita secara khusus Mam siang hari ini dengan press bisa berhadapan dengan saudara kembali melalui live streaming. Mam percaya semua sehat-sehat, baik-baik, dan terus mengalami kasih dan cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke. Kita lanjut dari share kita kemarin tentang konsep rasuli tentang hidup dalam iman. Ya, kita baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama di situ. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Saksi-saksi iman. Nah, kita baca 3 ayat ini, 1, 2 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Haleluya. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mam coba kita buka di dalam terjemahan firman Allah hidup MAYH. Ya, terjemahan firman Allah hidup dikatakan di sini ayat 1 sampai 3. Apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman ialah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita, walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Ayat 2. Umat Allah pada zaman dahulu terkenal karena iman mereka. Ya, karena percaya kepada Allah, kita tahu bahwa dunia dan bintang-bintang bahkan segala sesuatu dijadikan atas perintah Allah, dan bahwa semua itu dijadikan dari yang tidak ada. Ya, sampai di situ di bawah kita lihat itu contoh-contoh bagaimana orang-orang di dalam perjanjian lama, para tokoh, mereka disebut tokoh-tokoh iman yang luar biasa seperti Habel, ya, ada Henok di sana, ya, ada Musa, ada Nuh, ya, jadi ada Abraham. Jadi saudara, Sarah, ya, bagaimana orang-orang ini telah melewati proses di mana menghidupi firman, menghidupi perkataan Allah dan mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan mereka sebagai janji Tuhan. Oke, kita lihat bersama-sama, ya, kita lanjut. Kemarin kita iman yang menyelamatkan vs iman yang memindahkan gunung. Ya, sebagaimana Mam kemarin sudah jelaskan, jadi seringkali kita punya asumsi bahwa begitu kita sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat kita, maka secara pribadi itu berarti kita sudah menjadi orang percaya yang pasti berkemenangan. Ya, pasti. Ya, tapi saudara, meskipun sebetulnya anggapan ini benar, sesungguhnya seringkali yang kita alami sebagai orang percaya, baru saja kita menjadi percaya, maksudnya baru percaya, baru lahir baru artinya, ya. Maka menghidupi dimensi iman yang hanya itu menghidupi dimensi iman yang hanya menyelamatkan. Jadi kita begitu percaya, Tuhan yakin bahwa kita sudah diselamatkan, sehingga kita memberi diri, menyerahkan hidup kita di bawah tuntunan Tuhan, berjalan dalam kehendak-Nya, dalam rencananya. Itu adalah bagian iman yang menyelamatkan. Ya, dikatakan iman yang menyelamatkan. Jadi hanya menyelamatkan mereka kita dari dosa, menghantar kita untuk masuk, memastikan bahwa sorga itu adalah milik kita. Jadi dimensi iman yang sebetulnya yang kita butuhkan di dalam hari-hari yang kita jalani, ya, di dalam waktu-waktu kita jalan yang penuh dengan berbagai tantangan, berbagai hal yang sulit dan sukar, kesulitan hidup. Ya, di sini membutuhkan iman yang luar biasa. Oleh karena itu dikatakan di sini seperti dikatakan dalam Matius, iman yang dapat memindahkan gunung itu tercampak ke laut. Katakan amin. Jadi hal yang penting yang kemarin Mam sudah utarakan adalah kita harus memiliki sikap hati yang selalu terbuka, di mana waktu kita memiliki sikap hati mendengar dengan baik dan memahami firman, maka kita akan menjadi orang yang tentunya memahami kebenaran dan tidak cuma mendengar. Orang
orang banyak juga, kebanyakan orang juga mendengar tapi perhatian tidak tertuju, jadi tidak terfokus gitu. Jadi kita benar-benar berusaha mendengar dan mencerna, memahami apa arti, apa maksud daripada firman itu, ya, sehingga dari waktu ke waktu iman kita makin terbangun menjadi akurat, karena kita juga sendiri tahu, bahkan kita mengalami, kita sudah di dalam Tuhan tapi iman begitu lemah, ya. Tapi pada waktu kita di-set kembali, kita memiliki iman yang luar biasa, makin strong, makin kuat, makin teguh. Karena itu kita harus pahami dengan baik konsep iman, ya, konsep hidup di dalam iman, konsep rasuli hidup di dalam iman. Jadi di dalam Roma 1:17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi kehidupan kita yang terus dibangun, dipolakan dalam kebenaran, kita akan mengalami berjalan di atas kebenaran itu. Kita meyakini, itu adalah dasar keyakinan iman kita, bahwa pada waktu kita melewati proses kehidupan ini, tantangan atau pergumulan hidup tidak lagi mengganggu kita, karena kita percaya kita akan selalu dapat berkemenangan. Katakan amin. Jadi itu sebabnya penting bagi kita untuk terus mengalami proses pertumbuhan rohani, memahami, mendengar firman. Jadi banyak orang hanya sekedar mendengar, banyak mendengar tapi tidak memahami dengan benar apa maksud daripada firman Tuhan itu, sehingga seringkali seperti Ma bilang kemarin, bahwa firman itu jatuh seperti di tanah pinggir jalan, ya, di pinggir jalan, dan burung mengambil dan memakannya, mencurinya. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang benar, tersedia mendengar dan memahami, ya, pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Jadi di sini dikatakan, karena manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Jadi dari perkataan Allah yang berkuasa, ya. Oleh karena itu iman orang benar, ya, iman orang benar akan dari hari ke hari akan terbukti, akan ditunjukkan dari realita hidup, praktek hidup setiap hari. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka orang melihat sebesar apa iman kita. Nah, kita berkata iman sebesar biji sesawi itu dapat memindahkan gunung tercampak ke laut. Apakah kita sudah memiliki iman sebesar biji sesawi? Ya, karena iman bertumbuh sesuai dengan pemahamanmu akan Tuhan itu makin membuat engkau makin dalam, makin engkau yakin bahwa perjalanan hidupmu adalah sebuah perjalanan yang menggairahkan, perjalanan yang tidak lagi engkau menjadi jatuh bangun, engkau menjadi maju mundur, tetapi engkau makin teguh di dalam Dia, karena dasar keyakinanmu terus makin kokoh, makin teguh, ya. Itu sebabnya kita membutuhkan orang benar hidup oleh iman. Jadi statement kita selalu di sini adalah orang benar hidup oleh iman. Siapa orang benar itu? Saudara dan saya, orang benar artinya dia menghidupi kebenaran, dia dibangun dalam kebenaran. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang terus dia taati, terus dia hidupi, sehingga orang benar itu akan hidup oleh iman. Tadi definisi iman di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-11 sampai 3 di sana dikatakan, apakah iman itu? Iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Jadi apa yang kita inginkan, kita menginginkan sesuatu, kita berharap sesuatu, kita percaya bahwa iman ialah kepastian. Iman adalah sebuah kepastian bagi saya bahwa saya akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu di sini hal yang prinsip sekali harus kita pahami adalah kita membutuhkan, kemarin bilang, kesederhanaan iman. Jadi sesuatu saudara percaya tanpa embel-embel, sederhana, simple. Jadi percaya saja, ya, percaya saja, yakin bahwa Tuhan akan terus bekerja dan memimpinmu, sehingga firman yang kau terima itu tidak diolah lagi atau selalu berbenturan dengan hal-hal yang lahiriah. Selalu akal kita akan selalu mencerna dan berkata, apa mungkinnya? Apa mungkinnya? Percaya saja, simple, sederhana. Percaya saja bahwa Tuhan akan mengerjakan, melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Fakta apapun dapat berubah berdasarkan Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Deklarasikan itu, bahwa iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman adalah kepastian bahwa apa yang kita harapkan sudah menanti kita. Perhatikan, sudah menanti kita. Jadi ada proses.
sudah menanti ada di sana. Kita harus melewati proses ini untuk tetap yakin, tetap percaya walaupun akan ada keraguan, akan ada pikiran-pikiran, kekhawatiran datang, ketakutan, tetap percaya, yakinkan dirimu, terus teguh, terus deklarasi, terus perkatakan. Karena itu kita di sini sangat-sangat menekankan kehidupan doa, deklarasi firman, antusias, rohmu terbakar bangkit di dalam roh. Karena itu akan memampukan engkau melewati hari-hari. Alkitab berkata, orang yang bersuka cita dapat menanggung penderitaan. Artinya apapun yang menjadi proses kehidupan yang terus berjalan, engkau sedang berdoa untuk berharap sesuatu terjadi, jangan pernah menyerah, jangan pernah ciut, jangan pernah berpikir apa mungkin. Yakinkan dirimu, sederhana, yakinkan dirimu, tetaplah percaya. Firman itu absolut bagi kita. Katakan amin. Oke, kita melihat bersama-sama hal yang sering kali terjadi adalah oleh karena begitu banyaknya kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita lahiriah berbenturan dengan kenyataan yang harusnya kita beriman kepada Tuhan, tapi kenyataan kita alami tidak seperti itu. Saudara, tetaplah teguh. Itu yang Mam tadi bilang. Jadi apapun benturan kehidupan, tetaplah percaya. Dan hanya satu rahasia, ketika engkau tinggal di dalam Dia dan tetap mempercayai, sederhana, engkau simple mempercayai Dia, yakin, dan terus bangun kehidupan doa, perkatakan. Karena apa yang kau ucapkan itu akan ditangkap, apa yang kau ucapkan itu akan bergema, apa yang kau ucapkan itu akan selalu menyelaraskan perjalanan hidupmu. Sehingga bukan kekhawatiran yang iblis sodorkan, ketakutan yang iblis sodorkan. Katakan amin. Karena itu adalah kehendak Bapa, sehingga kita terus hidup berkemenangan, ya. Yang kedua, kita perlu mengkondisikan diri untuk selalu memiliki firman rema dalam hidup kita. Apa itu firman rema? Artinya firman rema adalah firman yang kita waktu kita mendengar atau kita membaca itu seperti membuat kita itu terkorek hati kita. Maksudnya kita klik gitu di hati kita, klik di hati kita, dan itu menjadi rema. Firman itu begitu kuat tertancap di dalam hatimu. Itulah firman rema. Jadi dibutuhkan kita harus terus mendisiplin diri untuk menjagai hidup kita agar selalu kita terhubung dengan surga. Jadi kita harus selalu menjaga hidup kita, karena setiap kali firman datang itu klik di dalam hatimu, Roh Kudus bekerja, itu merema di dalam hidupmu. Engkau harus jaga kondisi hatimu, engkau harus jaga sikap hatimu, sehingga dari waktu ke waktu engkau akan berjalan di dalam iman. Engkau akan berjalan bertolak dari iman menuju kepada iman. Jadi apa yang kau bangun, apa yang kau sedang yakini, apa yang engkau sedang terus berusaha terapkan dalam hidupmu secara konsisten, akan berbuah. Oleh karena itu, mari terus bawa hidup kita sungguh-sungguh. Kita akan betul-betul mengalami kehidupan yang dampaknya adalah makin melekat dengan Bapa, makin melekat dengan Tuhan, makin mengerti dan memahami Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, ya. Jadi terus tersedia menjagai hati dan terus milikilah rasa lapar. Ingat, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau kita lapar, pasti kita selalu ingin makan. Itu secara jasmani. Lapar rohani pun sama. Kita harus menjaga keantusiasan, kegairahan itu dengan selalu lapar akan Tuhan. Jangan terisi waktumu, hidupmu dengan hal-hal yang duniawi. Karena itu akan membuat rohmu menurun dan engkau akan mengalami kegersangan. Engkau akan mengalami pasif rohmu. Tapi ketika engkau terus menjaga rasa lapar dan haus akan Tuhan, terus bergairah mencari Dia dengan sukacita, dengan kegairahan meluap-luap, doa dalam roh, penyembahan yang bergairah, maka mempercaya akan terus kau alami kemenangan demi kemenangan. Hatimu akan selalu penuh dengan damai sejahtera, sukacita meluap-luap, ya. Apapun masalah datang menghantam kita, tidak akan mempan, karena hati kita begitu kuat, teguh, terjagai. Amin. Ya. Yang berikut kita lihat di situ bahwa kita tidak akan mungkin maksudnya gini, kita tidak akan mungkin menjalani kehidupan dengan kerinduan yang dalam akan Tuhan, terus kita tidak taat. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu memiliki hati yang melakukan doa, melakukan penyembahan, mendeklarasikan firman, tapi kita juga harus taat. Apa itu? Maksudnya dalam hal setiap kali Roh Kudus berbicara kepada kita, misalnya Dia membenahi hidup kita, hal-hal penting yang Roh Kudus ingin untuk kita makin lebih baik, kita tidak boleh mengizinkan hal-hal yang mengotori, mengkontaminasi hati kita, ya. Oleh karena itu
harus memberikan keleluasaan untuk Roh Kudus mengoreksi kita, kebenaran mengevaluasi kita, kebenaran mengekspos kondisi hati kita. Ya, Mam sudah berikan tentang kualitas dari hati nurani kita. Kalau kita memiliki kualitas hati nurani yang murni, maka kita selalu akan menjagainya dengan baik. Kita selalu akan tahu bahwa hal yang benar. Dan pasti saudara karena rindu hidup dalam kebenaran, berkomitmen hidup dalam kebenaran, maka otomatis saudara memilih apa yang benar. Sehingga engkau tidak akan membiarkan hal yang salah itu menumpuk, bahkan bercokol dalam hidup dan menghancurkan kehidupanmu. Katakan amin. Karena inilah yang menjadi masalah. Kita seringkali menjadi orang yang dendam, pahit hati, menyimpan. Karena kondisi hati kita tidak terekspos. Artinya kita selalu berusaha untuk menutup, mengabaikan. Belajarlah mulai dari sekarang. Setiap kali Roh Kudus ingatkan, kau harus menyatakan aku memilih untuk taat kepada Tuhan. Jadi saudara memilih memastikan hati nuranimu benar. Ya, bukan hal yang salah. Ikuti, taati apa yang Roh Kudus kerjakan, ingin menanamkan kebenaran untuk misalnya kalau kau terluka hatimu, kau memaafkan, kau mengampuni. Itu yang saudara harus ikuti karena itu firman, itu pola yang Bapak ajarkan, bukan sebaliknya. Saudara mendendam, saudara menjadi pahit hati, kecewa, tidak boleh saudara ya. Itu bukan pola yang benar, tapi itu pola yang salah. Oleh karena itu kita semua mau bertumbuh menjadi lebih strong lagi di dalam Dia. Jadi mari kita pastikan segala bentuk ketidakmurnian harus selalu disingkirkan dari hidup kita. Kita selalu sadar hati nurani kita akan selalu Roh Kudus akan pakai untuk berbicara dalam hati nurani kita. Dia akan mengingatkan kita sehingga kita selalu terjagai hati kita dari ketidakmurnian. Pada waktu saudara misalnya hal-hal yang kita hidupi dalam hidup kita setiap hari, saudara akan selalu dapat mengecek murni atau tidak. Saudara mengasihi, memberi sesuatu kepada seorang murni atau tidak, atau hanya sekedar sesuatu yang saudara untuk supaya menunjukkan baik. Tapi saudara ketika engkau berangkat dari sikap melakukan itu karena engkau murni hatimu, tulus hatimu, maka engkau akan selalu mengalami hatimu di-upgrade oleh Tuhan. Makin bertambah luar biasa kualitas hatimu. Jadi jaga kemurnian hati kita ya. Jadi karena ketidakmurnian akan selalu mengganggu hati kita, akan memunculkan selalu konflik dan membuat kita tidak akan bisa berjalan dengan iman yang sehat ya, tapi selalu akan terbentur karena hati kita banyak terluka, banyak mengalami konflik dan itu tidak bisa diselesaikan oleh kita. Oleh karena firman selalu kita abaikan. Mari kita mulai taat, terus taat. Kau dengarkan firman, dengarkan Tuhan bicara di hatimu, di dalam hati nuranimu. Dia mulai berbicara, memberikan kepada engkau sebuah pemahaman, taati. Maka engkau akan mengalami kehidupan yang berbeda. Katakan amin. Ya, oke. Yang ketiga, hal yang ketiga adalah kita perlu membangun setiap aspek hidup kita di atas dasar keabsolutan firman. Jadi firman tetap firman, ya. Firman yang absolut, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita dengan apa ya? Ya, maksudnya dengan sikap kita, karena firman adalah Allah itu sendiri. Jadi pada saat saudara dan saya mentaati firman, artinya ada hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Karena firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang tidak bisa diputarbalikan menjadi salah. Kebenaran yang dari Tuhan. Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Katakan amin. Ya, jadi di sini kita belajar untuk terus membangun persekutuan kita dengan Bapa, mulai membawa kita mulai memberikan kehidupan kita secara leluasa untuk Tuhan Bapa mulai bekerja, memperbaiki area-area kehidupan kita yang kita miliki dalam doa ya, misalnya. Ya banyak hal area dalam hidup kita yang perlu dibenahi, bukan? Sebagaimana Mam sudah sampaikan, membangun kehidupan yang kurang di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi terang firman harus menjadi patokan utama untuk kita terus membangun hidup rohani kita. Katakan amin. Oke? Itu. Jadi supaya kita tetap memiliki ya kehidupan yang terus bergairah, firman itu terus bekerja, kita harus menjagai hati kita itu tadi, menjagai hati kita, menjagai kemurnian hati kita, jangan sampai terkontaminasi dan secara absolut kita mentaati firman. Jadi tidak dikondisikan dengan kondisi kita. Karena itu bukan saya, karena begini dan begitu. Jadi kadang-kadang kan kita firman sudah berkata begini, tapi kita suka tawar-menawar. Jangan saudara ya, karena akan selalu membuat engkau tidak akan mengalami kemajuan, tapi terjadi delay, penundaan ya.
Harusnya engkau sudah mungkin ada di titik ini, tapi karena kehidupanmu tidak terbangun, engkau tidak fokus, sehingga mengalami kehidupan yang terus berputar-putar di padang gurun, terus mengalami hal yang sama, tidak bisa keluar. Ya, bahasa kerennya itu tidak bisa move on. Harus move on, karena Roh Kudus memberikan kita selalu on. Amin. Bukan off, on selalu. Jadi kalau hati kita selalu on, terbuka bagi Roh Kudus, Roh Kudus akan makin bekerja. Jadi apapun kondisi yang mungkin pernah kita alami dalam hidup kita, kita harus segera move on, karena Roh Kudus akan makin bekerja, mengupgrade hidup kita. Kalau firman sudah berkata seperti itu, artinya sudah selesai. Jangan kita kembali lagi, terus kembali lagi dan kembali lagi, menoleh ke belakang, melihat dan kita ditarik lagi. Ingat, waktu kita terus berfokus kepada Tuhan, yang pasti bahwa Tuhan akan terus makin bekerja, Tuhan akan terus makin menyatakan kuasanya dari waktu ke waktu. Ya, jadi jangan lagi menoleh ke belakang, jangan melihat masa lalumu, jangan terus engkau menoleh dan itu menjadi sesuatu yang terus intimidasi engkau, bernubuat pada engkau bahwa semua masa lalumu, semua yang kau jalani sudah selesai, dipakukan di atas kayu salib dan kemenangan menjadi bagianmu. Karena itu teruslah berjalan, ikuti Tuhan dengan taat, dengan setia. Jangan dengar apa kata orang, tetapi hidupi firman dan taati firman. Mempercaya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Jangan hidup apa kata orang, karena kita tidak hidup apa kata orang, tapi apa kata firman, itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun mungkin orang mengorek masa lalumu, itu urusan engkau dengan Tuhan. Dan jika Tuhan sudah selesaikan, jangan pernah terpengaruh. Tetap maju terus, fokus kepada Tuhan. Amin. Supaya imanmu jangan menjadi iman yang tidak nyata. Percaya Tuhan tapi terus alami pergolakan di dalam diri kita. Ya, waktu saudara ingat, waktu saudara mulai mempraktekkan akan firman Tuhan ini, mulai terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan mulai membenahi seluruh hidup kita. Amin. Yang keempat, ya. Perhatikan yang keempat, kita mengambil setiap keputusan hanya berdasarkan pewahyuan Roh. Jadi perhatikan, pelajaran bagi kita semua. Apapun dalam hidup ini selalu bicara tentang pilihan. Saudara mau bangun pagi, mau bangun lebih cepat, lebih awal, karena saudara berdoa, karena ada aktivitas yang kau kerjakan, itu pilihan. Ya, harus terset di dalam hidupmu. Saudara mau pakai baju apa hari ini, itu pilihan. Ya, artinya bicara pilihan, apa yang kau sukai, apa yang kau yakini, apa yang kau sadar bahwa dengan pilihan itu akan mantap langkahmu. Demikian juga kehidupan kita. Ya, secara lahiriah kita akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Misalnya saudara, misalnya sentil sedikit soal usaha. Waktu saudara melihat ada peluang dan Tuhan membukakan pada engkau bahwa ini bisnis berpeluang bagus, saudara jangan serta-merta karena berpeluang bagus ada teman-teman yang mungkin sudah tersedia, yang mau bekerja sama, yang mau join dengan saudara. Terlebih dahulu jangan cepat-cepat. Ya, terlebih dahulu perhatikan, terlebih dahulu saudara cari Tuhan. Cari Tuhan. Saudara harus mengambil keputusan berdasarkan konfirmasi dari Tuhan, bahwa ketika Tuhan berkata, "Ya, majulah anakku," maka engkau akan disertai oleh Tuhan. Kebanyakan dari kita mengalami berbagai masalah, menghalalkan segala cara, mengalami kerugian. Oleh karena apa? Sepanjang kehidupanmu tidak dibenahi, tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan relasi, orang ini baik, tidak tahu mungkin di waktu-waktu berjalan dia akan menjadi orang yang nomor satu, akan menipu saudara, akan membuat saudara tertipu dalam semua. Karena dengar, kebenaran diri, kebaikan manusia yang manusia tunjukkan harus benar-benar teruji bahwa hidupnya adalah orang yang sungguh-sungguh. Ingat, sungguh-sungguh kebaikannya itu dapat dipercaya. Amin. Karena ada banyak orang juga menunjukkan baik, tapi begitu tujuannya tercapai, hilang. Jadi saudara, kita di Timika ini ada banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mengajarkan hidup kepada kita. Oleh karena itu mari kita terus belajar untuk belajar selalu melekat dengan Tuhan. Semua rencana, semua pergumulan, dan kita berkata, jika kami berdagang dan besok kami berangkat ke kota Anu. Jadi apapun saudara rencanakan, berdoalah kepada Tuhan. Karena adalah sangat berharga ketika engkau melibatkan Tuhan dan mendengar Tuhan. Mungkin pun akan ada orang menipumu di sana. Secara tidak sadar engkau mungkin terjebak di sana, tetapi Tuhan selalu punya solusi buat engkau. Karena itu percayalah dan terus bangun hidupmu di dalam Tuhan. Hari-hari kita akan sangat indah, karena pada waktu saudara
melakukan pengambilan keputusan dalam hidup ini, saudara akan selalu lihat tangan Tuhan itu akan selalu menyertai kehidupanmu. Jangan pernah dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi jika engkau sedapat mungkin, jika ada orang tua rohanimu yang selalu terkoneksi, yang selalu engkau bisa bersosialisasi, engkau bisa meminta waktu, engkau bisa dengan bebas, bisa mungkin WA, mungkin mam, tolong doakan ini, adalah sangat baik, adalah sangat menguntungkan. Artinya ketika engkau melibatkan mereka ada di dalam usahamu, maka Tuhan akan membuat perbedaan. Amin. Selalu engkau akan ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, walaupun mam tidak perlu tahu sahamnya seperti apa, tapi doa yang mam nyatakan di hadapan Tuhan itu menjadi dasar yang kuat untuk kau berjalan. Amin. Jadi mari terus komunikasikan. Misalnya kau mau bisnis apa gitu ya, saudara harus selalu belajar bertanya kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkata jangan, ya saudara harus taat. Jangan karena saudara lihat peluang, tapi hanya melihat peluang dan mengabaikan Tuhan, kau akan mandek di tengah jalan, kau akan hancur di tengah jalan ya. Jadi teruslah berdoa apapun dalam kehidupan, semua aspek hidup kita, mencari pendidikan anak-anak, nanti mau masuk di sekolah mana, nanti mau kuliah di mana, saudara harus belajar berdoa kepada Tuhan. Saudara harus ajar mereka, bawa mereka dan mencari hadirat Tuhan, karena ketika kita melihat rekayasa tangan Tuhan itu terjadi, entah bagaimana Tuhan, mungkin anak-anak memilih di sini, mungkin anak-anak mau di sana, tapi begitu Tuhan melihat, Tuhan jauh ke depan tahu apa yang terbaik buat hidup kita, maka Dia akan selalu menolong kita untuk tidak terjebak dengan kondisi itu, tetapi Dia menunjuk jalan yang terbaik. Salah satu kesaksian yang saya alami adalah anak saya, ya. Begitu Lydia keinginannya untuk kuliah di Bali, sedikit saya selipkan kesaksian ini. Kami berdoa, ya saya ikuti kemauan dia, sehingga artinya bahwa sebagai orang tua saya ikuti apa yang menjadi keinginan dia, tidak memaksakan keinginan saya. Ya, kami berdua suami istri dan kami berdoa, dan Tuhan tidak izinkan dia kuliah di Bali, dan Tuhan tunjukkan dengan cara Tuhan di batas limit tinggal 1 hari, saudara ya. Berapa menit kemudian begitu pengumuman dinyatakan tidak lolos, ya kami secara manusia, anak saya dia mulai kecewa, dia merasa waduh, tapi saya selalu kuatkan dia, Tuhan selalu punya cara tolong kita, mungkin tidak di sini. Amin. Jadi kita harus selalu kuat, harus selalu, karena kita punya dasar keyakinan Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Pada waktu saudara ceroboh hanya sekedar mengandalkan hal-hal yang lahiriah, mungkin anak pintar, mungkin banyak uang, mungkin apa dan keluarga, maka saudara akan kecewa. Andalkanlah Tuhan senantiasa. Dan puji Tuhan, anak saya Ayu ya akhirnya ya harus kuliah di situ, padahal kami tidak pernah terpikir ke situ karena biayanya juga sangat mahal. Sangat-sangat mahal ya. Untuk ukuran kami saya rasa tidak sanggup. Maksudnya saya mengukur juga dengan penghasilan kami, dan saya bilang jika masih ada yang lebih murah dari itu kenapa tidak, nah, ya. Tapi ternyata ya Tuhan berbuat sesuatu yang luar biasa. Akhirnya ya itu yang kami terima. Uang kuliahnya juga dikasih diskon, dikasih murah, dan diterima tanpa tes. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya kami tidak harapkan itu. Kami tidak pernah berpikir ke situ. Jadi inilah satu bukti bahwa setiap kali kita mengambil keputusan, carilah wajah Tuhan, carilah kehendak Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan hadirat Tuhan. Karena jika tidak, kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami kita menjadi kecewa lah. Artinya kita menjadi kok seperti ini ya, padahal saya sudah jadi anak Tuhan. Bukan karena soal itu, tapi semua harus terjadi supaya membuat kita makin dalam, makin mengajar kita sebagai orang tua, bahkan mungkin juga anak-anak, sehingga belajar untuk terus mempolakan kebenaran. Katakan amin ya. Hal yang berikut juga bahwa melalui semuanya itu juga menjadi pelajaran. Jadi sehingga terjadi hal-hal yang justru mengupgrade hidup kita, makin menjadi lebih baik ya. Jadi jangan kecewa, yang pasti Tuhan selalu akan menolong kita. Jadi menjadi sebuah pelajaran kepada kita semua, kita keluarga rohani, bahwa konsep rasuli hidup di dalam iman ini penting kita terapkan. Belajar selalu setiap hari, bergantung, berharap kepada Tuhan. Katakan amin. Karena keakuratan kita dalam melakukan firman membuat Tuhan selalu menyatakan kuasa kedaulatannya bagi kepentingan kita. Saya sekali lagi ulangi. Keakuratan kita dalam melakukan firman
membuat Tuhan selalu menyatakan kuasa kedaulatannya bagi kepentingan kita. Jadi pada waktu kita akurat, ya kalau saya cerita seperti tadi, saksikan anak saya Ayu, bukan karena kami hebat, tidak. Tapi ketika kami pun pergi, diberikan Tuhan ke tempat tanpa membayar, ya itu keluarga rohani kita sendiri. Jadi hari-hari kami tanpa ada orang, kami terganggu. Setiap harinya kami doa, puasa, cari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa dengan anak saya. Dan Tuhan punya rencana yang lebih indah, ya. Sehingga dia harus gabung sama kakaknya di Malang, ya puji Tuhan. Doakan sehingga mungkin minggu depan mereka bisa liburan ke sini sama-sama. Ya Bapak Ibu, tidak ada kekuatan lain, hanya Tuhan kekuatan kami. Jangan pernah melihat apa yang kita bisa pegang. Berdoalah, bertanya kepada, jangan mengandalkan mungkin uang, mungkin secara finansial engkau cukup, engkau bisa, atau mungkin kemampuan anak, dia cerdas, tapi berdoalah, bertanyalah kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu akan berjalan. Di mana pendidikan anak kita ada, di mana pendidikan yang dia pilih juga adalah sesuatu yang sedang membawa dia untuk dipersiapkan ke depan menjadi tanda dan alamat, menjadi orang penting, menjadi orang hebat, ya, menjadi orang yang akan dipercaya Tuhan karena dia membawa agenda Tuhan. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang Mam bisa sampaikan kepada kita semua. Nanti Senin kita akan lanjut dengan bagian yang lain yang terus memperlengkapi kita sebagai keluarga rohani. Mam percaya bahwa dengan terus tersedia pemahaman kita akan firman makin meningkat, dan otomatis juga iman kita makin bertumbuh. Kita makin yakin, makin mantap menjalani hidup, ya, menjalani mungkin usaha yang kau bangun dengan engkau terus terhubung dengan Tuhan, engkau mulai nego dengan Tuhan, engkau mulai doa, engkau mulai menyatakan semua bahwa hanya Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, semua berjalan diselaraskan, baik itu pekerjaanmu. Ya, kita melihat hari-hari ke depan akan sulit, makin sulit, ya, bukan makin menjadi lebih baik. Tetapi ingat janji Tuhan pada kita, anak-anak Tuhan, kita dijagai, disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Ada kekhususan daripada Tuhan buat kita. Oleh karena itu, kita jangan sia-siakan waktu ini. Ketika engkau terus memperkenan hati Bapa, seperti Daud berdoa, biarlah hatiku condong kepada engkau, kepada ketetapan-ketetapanmu. Paulus juga berkata, biarlah aku terus yang kuutamakan adalah mengenal engkau, mengenal akan kematian dan kuasa kematian dan kebangkitanmu. Jadi biarlah kita terus mau memberi diri kita tersedia, terus kita mau dibangun, tidak menjadikan lagi kekristenan ini sebagai sesuatu sekedar agama yang tanpa ada apa yang kita alami, sekedar agamawi. Tetapi mari kita mulai alami, ada kuasa, ada otoritas Tuhan bekerja. Orang benar hidup oleh iman. Itu konsep rasuli yang kita bangun. Jadi ketika engkau terus dibenahi, menjadi lebih kuat, menjadi lebih strong, hidupmu tak akan sama lagi. Kau menjadi orang yang luar biasa, berbeda, mengekspresikan kehidupan sebagai orang percaya. Maka mempercaya kau akan mengalami terobosan-terobosan. Keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, kau tidak akan takut, tidak akan lagi khawatir seperti kebanyakan orang. Kenapa seperti itu? Karena ada perbedaan. Perbedaannya adalah engkau dibangun di dalam Dia, pemilik kehidupan, penguasa yang mengontrol seluruh dunia. Hidup kita ada di dalam tangan Dia. Pada waktu saudara terus mengandalkan Dia, hidup berpaut kepada Tuhan, Dia akan selalu mengkondisikan pembelaannya atas kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mam berpesan biarlah kita terus terbangun, ya, terlalu tersedia, berakar di dalam pengajaran kerasulan, terus dibangun kuat. Kita sadar ke depan tidak akan mudah. Kalau orang bilang hidup itu keras, iya, tapi kita yang berjuang di dalam, kita yang dibangun di dalam Tuhan, kita akan bersama Tuhan. Tetaplah teguh, tetaplah bertekun. Setiap kali ada arahan, cepat bertindak, cepat bersosialisasi dengan keluarga di dalam rumah, sehingga kita semua sama-sama frekuensinya. Oke? Melihat lagi apakah dia tidak ada gangguan, ya, baru kita akan berdoa.
Mantap. Kita akan berdoa mengucap syukur. Kira basyata karalaba sandara lama kota karalaba se. Mari terus berdoa, terus minta kepada Tuhan kasih dan anugerahnya memenuhi seluruh kehidupan kita, dan kita terus dimampukan hidup dalam kebenaran. Kita tidak lagi hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita hidup mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari ayo doa. Horaba karaba syakara. Terima kasih. Syukira la barala syakara la syukura bayana la mase. Indara la basyara la mo. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kebenaran-Mu sempurna dalam hidup kami, Bapa. Kami berdoa serentak. Mari ayo sepakat berdoa. Oh, kami percaya hidup kami tak akan sama lagi. Kami menyatakan kami terus berdiri teguh dalam kebenaran, bangkit di dalam roh dan menjadi lebih kuat dan bertambah kuat. Kami disep dan dibangun dalam konsep iman, hidup di dalam iman dengan teguh, dengan kokoh, dengan kami melihat bahwa hari-hari kami lalui tidak lagi membuat kami menjadi lemah, menyerah dan tidak berdaya. Tapi kami bangkit di dalam roh karena firman-Mu sudah disingkapkan, dibukakan pada kami. Oh, Hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga rohani yang sedang lain, Hamba berdoa impartasikan kuasa firman bekerja, kuasa firman merestorasi setiap kehidupan kami. Kami memiliki iman yang berbeda. Kami makin dibangun, makin akurat di dalam Dia. Maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa, oh, seluruh keluarga rohani terus mempraktekkan firman, hidup di dalam kebenaran, bangkit di dalam roh, dan terus percaya. Ibrani 11 ayat 1 sampai dibangun di dalam iman. Iman itu adalah sebuah kepastian. Kami belum melihat, tapi kami percaya dan segera di dalam hidup. Oh, ralaba syakara ralaba ralaba sandara ralaba se. Hiraba sandara ralaba kota karalaba se. Kami berdoa jika ada keluarga rohani yang ada dalam keadaan sakit, dari tempat ini Hamba berdoa secara lain di dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, batuk, pilek, apapun itu gejala-gejala, kami hancurkan kekuatannya. Kami luncurkan darah Yesus menebus kami, dan oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Segala sakit, penyakit sudah dikatakan dan dihancurkan. Di atas kayu salib kami mengalami kemenangan. Kami berdoa Tuhan terjadi atas setiap keluarga rohani. Tidak ada yang sakit, semua sehat, semua baik-baik. Dan Hamba berdoa karena anugerah Allah yang luar biasa. Secara keseluruhan kami keluarga rohani di tempat ini alami anugerah yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati keluarga lepas keluarga, anak-anak, oh semua Tuhan mereka yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati dan menyertai, bahkan yang di kantor, bahkan yang bekerja sementara di lapangan. Kuasa Tuhan menjamah setiap kami, melingkupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bersyukur Tuhan Roh Kudus merasakan biasa, menjadi orang yang dicintai dan mencintai. Biar hari lepas hari kami terus dapat membawa pesan cinta yang luar biasa dari Tuhan itu sendiri, sehingga hidup kami, keluarga kami akan selalu kondusif, penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan, sukacita melimpah-limpah, iman yang luar biasa ada di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, komunitas di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah latihan tadi siang, tadi pagi Tuhan, urapan Allah mengalir bagi mereka, mempersiapkan diri melayani di live streaming besok. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka. Juga Tuhan nambah firman-Mu biar kebenaran terus datang dalam hidup kami, membuat kami makin kokoh di dalam Engkau. Berkati seluruh keluarga rohani tetap tersedia bersama-sama, tertib dan disiplin sesuai dengan SOP. Setiap jam 9 on time sudah duduk di bersama-sama di masing-masing di ruangan yang sudah mereka siapkan dan khususkan untuk bersama-sama live streaming mengikuti ibadah yang diadakan. Doa seluruh melepaskan kuasa Tuhan untuk membawa kami bersama-sama makin disiplin, makin akurat di dalam Engkau, makin terpola dengan benar. Hamba berdoa Tuhan terjadi di
jam 9 kami semua mulai. Kami akan melihat berkat-berkat Allah makin tercurah atas hidup kami. Kami menjadi keluarga rohani yang solid, yang kuat. Di sanalah Tuhan akan merepresentasikan dirinya, menjadi tanda dan alamat, menjadi orang-orang yang tepat dan strategis terjadi di dalam nama. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Kami berdoa memberkati kota kami Tuhan. Terus kami perkatakan firman Allah. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja atas kota kami, mulai dari Kabupaten, Wakil Bupati, seluruh staf yang ada. Oh, turun sampai kepada tim gugus COVID-19. Oh Tuhan, kami berdoa kuasa hadirat Allah menjamah. Oh, bahkan juga para dokter, para perawat. Oh Tuhan, mantri, suster, orang-orang yang terpapar COVID-19 yang ada di tempat isolasi, kami berdoa kuasa hadirat Allah menjamah mereka, menyerbu setiap kamar-kamar. Kuasa hadirat Tuhan membawa mereka mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, oleh pilur-pilurnya mereka sembuh. Apapun Tuhan, kami tidak akan pernah terhalangi. Terus mempercayai Kau bahwa Allah kami, Allah yang ajaib, mujizat-Mu terus nyata dan terjadi. Terima kasih Bapak. Untuk ke depan Tuhan akan diterapkan berbagai peraturan akan diberlakukannya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, katanya akan makin melihat hal-hal yang Tuhan singkapkan dan bukakan kepada kami, sehingga membawa hidup kami makin disempit di dalam Engkau. Apapun peraturan, kami berdoa Tuhan, semua berjalan. Berikan ketaatan, kesetiaan pada masyarakat, supaya tetap setia, tetap taat, tetap tertib, memakai masker dan di jam-jam tertentu. Tidak akan keluar liar ke sana dan kemari. Terima kasih Bapak, memberkati bangsa kami Indonesia. Terus lawatan Tuhan terjadi bangsa kami. Kami terus berkata Indonesia yang baru, dalam tatanan dunia baru yang sedang disiapkan ke depan. Kami berdoa Roh Kudus menolong semua daerah bisa dikondisikan, semua boleh bersama-sama menerapkannya dengan baik. Jadi kepentingan setiap masyarakat yang ada di daerah masing-masing. Kami berdoa memberkati Pak Presiden dan Wakil Presiden, stafnya dan seluruh menteri yang ada berfungsi dengan baik menghadapi krisis ekonomi ke depan, krisis pangan ke depan. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, biar seluruh elemen-elemen masyarakat bergandengan tangan, bahu-membahu untuk mendapat bersatu hati, mendapat mengatasi tantangan-tantangan ke depan. Biarlah Tuhan gereja-gereja bersatu hati, terus berdoa sehingga kami menjadi kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk segala yang kami alami dan kami rasakan dalam hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami naikkan pujian dan hormat syukur kepada Tuhan. Kau percaya seluruh keluarga rohani yang di rumah, mereka dilawat, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Jadikan kami terus sebagai keluarga yang terus bergandengan tangan, sehati, sepikir, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Itu terbangun anugerah di dalam kami, melebur menjadi keluarga rohani yang solid dan kuat. Mau dikoreksi, mau dipolakan, dan terus dibentuk menjadi keluarga rohani yang kuat untuk dapat menjadi pola dan menjadi berkat di mana saja kami pergi dan kami berada. Terima kasih Bapak. Para simpatisan juga jemaat-jemaat yang terhubung dengan kami, Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Berkat Allah mengalir tercurah atas mereka. Dengan kesetiaan ketaatan mereka terus selai bersama-sama firman akan mengimpasi hidup mereka, mempengaruhi seluruh hidup mereka, sehingga pola ilahi terus terbangun. Baik yang ada dalam kota, di luar kota, di mana saja mereka berada, kami berdoa kuasa Tuhan bekerja, lawatan Tuhan terjadi. Kami terus bersama-sama menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, tersedia selalu dan senantiasa. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri doa serentak siang ini. Terpujilah nama Tuhan. Semua diberkati. Mari bersama-sama berkata amin. Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih sudah selalu tersedia. Sampai ketemu besok di ibadah raya jam 9 on time. Hari Senin tetap kita seperti ini, doa serentak. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan selamat siang, selamat menikmati berkat Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah teguh. Haleluya.
yang style rambut, coba-coba aja. Makasih anak-anakku semua.